Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur. Pada hari ini, Kamis 23 Maret 2023, Pekan Prapaskah keempat. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun, aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku pun melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam kamu. Sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seseorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sabda Tuhan hari ini menceritakan kisah Yesus yang berbicara kebenaran tentang dirinya, namun selalu disangkal oleh mereka yang belum percaya. Kesaksian Yesus yang pertama adalah tentang Yohanes Pembaptis yang dilahirkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah pelita yang menerangi jalan menuju Tuhan. Kesaksian yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan sebagai utusan Allah melalui karya dan mukjizat-mukjizatnya. Kesaksian ketiga adalah Bapa di surga yang mengutus Tuhan Yesus ke dunia. Melalui Yesuslah kita dapat mendengarkan perkataan Allah
dan dapat melihat cahaya wajah kasih Allah. Yesuslah firman yang hidup dan turun ke dunia untuk kita. Kesaksian yang keempat adalah tentang apa yang Musa katakan tentang Yesus sebagai juru selamat yang memberi hidup yang kekal. Sedih rasanya Yesus yang hadir dengan sedemikian banyak mukjizat, pengajaran, dan kesaksian, namun tetap saja ditolak oleh orang-orang Yahudi. Tidak sedikit pun mereka percaya Yesuslah Sang Mesias yang mereka nanti-nantikan. Kita pun seringkali hadir seperti orang Yahudi yang sulit sekali menerima kehadiran Kristus, Juru Selamat kita. Seringkali kita hanya percaya di mulut, namun tidak dalam hati dan tindakan sehari-hari. Seringkali kita tahu ajaran Kristus adalah kasih, namun kita begitu sulit mewartakan, bahkan mengamalkan kasih di tengah keluarga dan sesama kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, percaya akan Kristus sebagai Juru Selamat berarti percaya dan mau mengamalkan kasih sebagai hukum kedua dalam ajaran iman kita. Menolak Kristus sama saja dengan menolak cahaya wajah Allah, menolak keselamatan, dan menolak kasih Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Bayangkanlah Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat kasih dan penyertaannya di sepanjang perjalanan hidup kita. Bagaimana kita mengingat dan mensyukuri rahmat kasih Allah dengan berani bersaksi, mengikuti pola hidup Kristus sendiri, sehingga semakin banyak orang dapat menemukan Kristus yang hidup dalam diri kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk berani memberikan keteladanan hidup Kristus kepada keluarga maupun sesama di sekitar kami, sehingga mereka pun boleh semakin bersyukur dan menjadi saksi kasih-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengingat dan mensyukuri rahmat kasih Allah yang kita terima setiap harinya, serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.